Nurul Huda, NIM 1914201112. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas 4C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja, pertanyaannya, apa sajakah imbas atau masalah yang terjadi saat COVID-19, khususnya terutama pada perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah? Langsung saja saya menjawab. Ternyata dampak COVID-19 atau pandemi ini sangatlah terasa, terutama bagi perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah. Mengapa sangat terasa? Karena bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang merasakan pandemi COVID-19 ini. Ternyata ada puluhan orang, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang sudah merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Saat ini sangatlah membatasi interaksi manusia, termasuk ruang lingkupnya juga sangat dibatasi. Adanya pembatasan saat pandemi ini ternyata membuat manusia menjadi sulit untuk beraktivitas seperti biasanya. Biasanya kita misalnya bekerja di kantor, tapi kita harus bekerja di rumah saja. Kita sekolah, biasanya kita bersekolah di tempat sekolah, tapi kita harus di rumah saja, karena semuanya sangat-sangat dibatasi ruang lingkup dan pergerakannya. Salah satu dampak COVID-19 yang tadi saya bicarakan yaitu sulitnya manusia untuk bekerja. Ketika manusia sulit untuk bekerja, berarti mereka harus mengerjakan pekerjaan di rumah saja, tidak bisa di kantor ataupun di tempat pekerjaannya. Maka dari itu, ketika kita merasakan pandemi COVID dan kita mengerjakan pekerjaan kita di kantor diganti dengan pekerjaan kita di rumah, maka pekerjaan itu tidak akan maksimal seperti halnya kita bekerja biasanya di kantor. Hasilnya berdampak pada perusahaan itu sendiri. Ketika kita melakukan pekerjaan tidak maksimal, maka hasilnya tidak akan maksimal, juga produksi tidak akan maksimal, juga konsumen yang akan kecewa. Setelah adanya kekecewaan tersebut terhadap produsen, maka pihak perusahaan akan mengalami kerugian. Maka di saat itu pula perusahaan akan mengurangi kapasitas karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kena imbasnya adalah karyawan, juga keluarga di rumah karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan pengangguran makin banyak. COVID-19 ini ternyata membatasi interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Juga itu ternyata berdampak pada perusahaan untuk melakukan transaksi apapun terhadap nasabah. Contohnya ketika mereka melakukan transaksi membayar upah untuk para karyawannya, mereka harus melalui bank. Biasanya mereka langsung datang ke bank tersebut atau bagaimana caranya sebelum terjadi COVID-19 ini. Hal tersebut ternyata terjadilah peningkatan risiko likuiditas terhadap bank-bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah yang dinilai memiliki kualitas yang lebih rendah. Kemudian, dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah adanya penurunan kualitas aset keuangan maupun aset surat berharga, terjadi penurunan profitabilitas, adanya peningkatan biaya provisi dan juga dana. Yang terakhir, dampak dari pandemi COVID-19 ini yang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat semuanya, yaitu terutama bagi di sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM yang dibiayai oleh pemerintah sendiri ternyata mengalami penurunan, juga mengalami pengurangan konsumen. Dimana mengapa konsumennya itu mengurang? Karena adanya keterlambatan ekonomi. Kenapa adanya keterlambatan ekonomi? Karena tadi pas awal saya jelaskan bahwa adanya sulitnya mendapatkan pekerjaan dan juga hilangnya pekerjaan orang-orang menjadikan mereka sulit untuk menjadi konsumen yang selalu membeli, mengakibatkannya kurangnya penghasilan para pengusaha-pengusaha mikro kecil dan menengah. Dan dari saya, itu tadi pemaparan yang saya bisa jelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 pada perbankan syariah dan juga lembaga keuangan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.